Dan inilah This Means War. Film ini dibintangi oleh Chris Pine, Tom Hardy, dan Reese Witherspoon. Kisah dimulai dengan memperlihatkan dua orang agen rahasia yang sedang berada di kota Hong Kong. Agen ini bernama Tuck dan Frank. Mereka sedang menjalankan sebuah misi rahasia untuk mengamankan sebuah alat di Hong Kong. Tak berapa lama, Heinrich datang bersama anak buahnya ke tempat itu dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Heinrich menembak semua orang yang ada di dalam ruangan itu, Shots fired. Men down. kemudian keluar dengan membawa koper berisi alat tersebut. Here we go. Kemudian Tuck dan Frank langsung beraksi dengan melumpuhkan satu persatu anak buah Heinrich. Heinrich berhasil kabur dari tempat itu dengan menggunakan sebuah parasut. Sementara itu, Tuck dan Frank berhasil mendapatkan koper yang berisi alat itu dan menewaskan adik dari Heinrich. Scene selanjutnya memperlihatkan sebuah perusahaan Smart Consumer Inc. di Los Angeles, di mana kita dikenalkan dengan wanita yang bernama Lauren Scott. Di markas CIA, Tuck dan Frank dipanggil oleh bosnya. Bosnya bilang bahwa seharusnya misi Heinrich menjadi sebuah misi rahasia. Namun, Frank dan Tuck telah membuat misi itu bocor ke publik, dan mereka diskors sementara. You guys are grounded. Cerita berpindah ke Lauren yang sedang berjalan-jalan sambil menikmati musik. Di sana secara nggak sengaja, Lauren bertemu dengan mantan suaminya yang bernama Steve. Steve memperkenalkan Lauren dengan tunangan barunya yang bernama Kelly. Very nice to meet you. You too, yeah. Di sebuah supermarket, teman Lauren yang bernama Trish menyarankan Lauren untuk mencoba kencan online agar Lauren segera mendapatkan pasangan. Not that again. What is your problem with online dating? Selanjutnya, Tuck datang untuk menjemput anaknya yang bernama Joe yang sedang berlatih bela diri. Kemudian sampai di luar tempat itu, ibunya Joe yang bernama Katie yang merupakan mantan istri Tuck juga datang ke sana untuk menjemput Joe. Tuck yang sedang latihan tarung dan Frank yang sedang santai di rumahnya sama-sama melihat sebuah iklan di TV yang berisikan tentang situs kencan online. Give yourself the gift of love. That's just so sad. Scene lalu berpindah ke Lauren yang sampai di kantornya dan mendapatkan sambutan yang berbeda dari para anak buahnya. Lauren kaget saat melihat layar komputernya karena ternyata Lauren telah berada di dalam sebuah situs kencan online. Lauren menelpon Trish dan memarahinya karena Trish lah yang memasukkan Lauren ke dalam situs itu. I'm gonna kill you, Trish. How about thank you? Saat Lauren lagi melihat-lihat orang tertarik, ternyata ada foto Tuck di sana dan Lauren menyukainya. Oh my god, he's cute. Lanjut di sebuah tempat permainan biliar, Frank mengatakan bahwa dia ingin membantu Tuck untuk mengawasi kencannya dari kejauhan. 200 yards. Sold! Tuck dan Lauren bertemu di sebuah restoran. Mereka berdua berkenalan dan saling melemparkan pujian. Your voice is amazing. Dan mereka berdua bercerita tentang latar belakang masing-masing. I have a son. Oh, you do? No kids that I know of. Okay. And no ex-wife. Setelah itu, Lauren pergi untuk menyewa sebuah DVD. Dan secara nggak sengaja, Lauren ketemu dengan Frank di sana. Thanks. Happy hunting. Disitulah awal mula Frank berkenalan dengan Lauren. Pertemuan yang singkat itu membuat Frank makin penasaran dengan Lauren. Frank kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari database tentang Lauren. That's her. Keesokan harinya, Frank datang untuk menghadiri acara yang diadakan oleh Lauren. Di sana, Frank mencela peralatan yang sedang dipromosikan oleh Lauren. I don't think it heated up fast enough.
Lauren tampak kesal dengan Frank. Frank sengaja melakukan hal itu untuk mendapatkan janji kencan dengan Lauren keesokan harinya. 8 p.m. tomorrow. Fine. Di kantor mereka, ternyata mereka saling mengencani wanita yang sama, yaitu Lauren Scott. That's Lauren Scott? Scott. Akhirnya mereka membuat beberapa peraturan, yaitu tidak boleh Lauren tahu kalau mereka sudah saling kenal. Actually, why don't we put some ground rules in? We have a gentleman's agreement. A gentleman's agreement. Dan nanti pada akhirnya biarkan Lauren sendiri yang memutuskan siapa pemenangnya. Tapi mereka juga nggak mau hal ini nantinya sampai merusak persahabatan mereka berdua. Di tempat lainnya, Heinrich mendatangi seorang penjahit pakaian dan memberikan sobekan jas yang merupakan milik Frank yang didapatnya saat kematian adiknya di Hong Kong. Penjahit itu mengatakan bahwa dia pernah menjahit bahan itu hanya untuk satu orang yang tinggal di Los Angeles. Only made one other, and that was for a gentleman who lives. Dan ternyata alamat itulah yang dicari oleh Heinrich untuk membalaskan dendam adiknya. Los Angeles. Have you any reason to go there soon? Cerita berlanjut dengan Frank yang sepertinya cemas dengan Tuck yang sedang mengajak Lauren pergi kencan. Yeah, check it and see if it... Hey, whatever. Call me. Sementara Tuck sedang menikmati waktunya berdua dengan Lauren. Keesokan harinya, giliran Frank yang berkencan dengan Lauren. Tuck mengintai Frank pacaran. Frank membawa Lauren ke sebuah klub malam. Saat memesan minuman, Lauren tiba-tiba memutuskan untuk keluar. Lauren marah ke Frank karena nggak suka untuk dibawa ke klub. I'm not the girl for you. Oh, come on. Just... Saat baru mau berpisah dengan Frank, tiba-tiba di kejauhan Lauren melihat mantannya Steve sedang jalan dengan tunangannya. Wait. Just kiss me. Karena nggak mau merasa malu lagi, kemudian Lauren mengenalkan Frank ke mantannya itu. This is my boyfriend, FDR. I'm the department head at the Children's Hospital. Bye now, guys. Lalu Frank dan Lauren saling bercerita di sebuah restoran pizza. They led you here, right? It's the mistakes that make us who we are. And they led you to your job, and you like the job. I love my job. Esoknya Frank langsung kesal dengan Tuck karena tahu bahwa kencannya dengan Lauren telah dimata-matai. You started thinking. I had to find out, I had to know, that's all. No! Sniper squad, take me out. Di saat mereka berdua tengah berdebat, bos mereka datang dan memberitahukan bahwa seseorang yang bernama Ivan Sokolov sedang berusaha untuk membawa Heinrich ke Los Angeles. Bos mereka menyuruh Frank dan Tuck untuk memancing Ivan keluar. All right, look, you flag Interpol, call some of our contacts. Selanjutnya, Tuck dan Frank mengerahkan masing-masing anak buahnya untuk melakukan pengintaian dan mencari informasi tentang Lauren. Does this have to do with the Einer case? I'm afraid that's level 5 classified. Don't let your country down, boys. Roger that. Tuck langsung menyelinap ke rumah Lauren untuk melakukan pengintaian dan mencari hal-hal apa yang disukai oleh Lauren. Frank juga melakukan hal yang sama. Tuck dan Frank kembali mendapatkan misi dari bosnya karena informasi tentang Ivan Sokolov telah didapatkan. Absolutely. Mereka pura-pura menyamar menjadi temannya Ivan agar dapat bertemu dengan Ivan. Friends of Ivan. Heinrich doesn't have any friends. Dengan kerjasama yang epik, Tuck dan Frank berhasil mendapatkan Ivan. Tell us where Heinrich is. Saat mengantarkan Ivan ke kantor, Tuck dan Frank mendapatkan pesan dari anak buah mereka masing-masing di HP mereka. Pastinya itu adalah masalah Lauren. Ternyata Tuck dan Frank sama-sama ketemu di ruang pengintaian Lauren. Sit down. I'm staying. Ya, jadinya mereka sama-sama mencari info tentang Lauren. Kemudian Tuck mulai mengajak Lauren untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Lauren. Tuck mengajak Lauren untuk mengemudi mobil impiannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Frank. Frank memperlihatkan lukisan-lukisan yang sangat disukai oleh Lauren. Undine, 1902. Oh my goodness. Oh my God. Frank langsung mengajak Lauren untuk melakukan hal-hal lainnya agar dia nggak dianggap egois lagi sama Lauren. Time for me to be responsible for something else. Let's pick the saddest, oldest bastard here. Tuck juga sama. Lalu Tuck membawa Lauren ke arena paintball untuk membuktikan bahwa Tuck juga menyukai tantangan. Tuck berhasil mengalahkan semua pemain di sana hanya seorang diri.
Lauren menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya sama Trish dan Lauren malah makin bingung untuk memilih antara Tuck dan Frank. It's making them crazy. It's making me crazy. Lauren mengambil keputusan untuk tidur dengan Tuck dan juga Frank untuk menentukan pilihannya. Sementara itu, Tuck dan Frank yang mendengar percakapan Lauren saling berjanji bahwa mereka nggak akan mau tidur dengan Lauren. I'm not gonna have sex, and I am not gonna have sex with this woman. Okay, good. I gotta be somewhere. Selanjutnya, Tuck mengajak Lauren ke rumahnya. Saat Tuck terlihat mulai bermesraan dengan Lauren, Frank mengacaukannya dari jauh dengan menghujani tempat itu dengan air. Tuck tak tinggal diam saat Frank membawa Lauren ke rumahnya, di mana Frank telah menyiapkan semacam malam yang romantis. Tuck menembak Frank dengan senapan bius yang membuat Frank langsung terkapar tak berdaya. Really? Setelah kejadian itu, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Adegan berikutnya diperlihatkan Heinrich yang telah sampai di pelabuhan Los Angeles. Heinrich dijemput oleh beberapa orang anak buahnya di sana. Di pertemuan selanjutnya, Frank mulai membawa Lauren untuk menemui keluarganya. Oh, is this FDR? Oh, yes. Because you are the first girl. He had the biggest blue eyes like marble. Pada malam harinya, Frank mengantar Lauren pulang ke rumahnya. Godaan yang luar biasa membuat Frank gak tahan dan akhirnya Frank melanggar janjinya di awal dengan Tuck. Tahu sendirilah ya, mereka berdua ngapain. Tuck datang ke kantornya dan meminta rekaman kegiatan Frank semalam ke anak buahnya. Tuck kecewa dengan Frank karena telah melanggar perjanjian. Frank berkata bahwa semua kejadian itu nggak pernah dia rencanakan sebelumnya, dan Frank mengatakan bahwa dia benar-benar serius menyayangi Lauren. That's never happened to me before. Karena nggak punya keluarga, Tuck pun menyewa beberapa orang untuk menjadi keluarganya. Ladies, men and gents, I shall see you 1300 hours. Kemudian Tuck membawa Lauren ke sebuah restoran untuk bertemu dengan keluarga sewaannya itu. Tapi baru saja keluarga sewaan Tuck sampai di restoran itu, beberapa orang datang dan membawa pergi semua keluarga palsu itu dan langsung digantikan dengan keluarga palsu lainnya yang merupakan orang-orang suruhan Frank. Tuck terpaksa mengikuti segala permainan yang dibuat oleh Frank. Acara menjadi kacau karena semua orang-orang itu malah menjelek-jelekkan Tuck kepada Lauren. Where did you find her? Frank tampak senang melihat kejadian itu dari monitornya. Lauren yang udah mulai kesal langsung memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Tuck mengejarnya dan langsung meminta maaf dan mengakui kalau dia menyewa sebuah keluarga. But you have a family. You have a son. Tuck meminta izin sama Lauren untuk mengantarkannya pulang setelah menjemput anaknya Joe. Sesampai di sekolah Joe, Lauren sengaja mengajaknya untuk bermain agar hubungan Joe dengan ayahnya kembali akrab. Because I need some help with work, and I think you could be the man for the job. Mereka bersenang-senang dan Frank merasa kesal melihat layar monitornya. He just used the kid. He used the kid. Selanjutnya, Tuck mengantarkan Lauren pulang ke rumahnya. Mereka mulai bermesraan dan Tuck mulai merusak satu persatu kamera pengintai Frank. He's killing our butt. Bring up 4. Here goes 7. We're dead, sir. Ternyata Tuck gak jadi ngapa-ngapain loh guys. And that's where I've completely fallen in love with you. Lauren yang bingung lalu meminta saran pada sahabatnya Trish. Trish menyarankan Lauren untuk memilih pria yang dapat membuatnya lebih baik. Choose the guy that's going to make you the better girl. Don't choose the better guy. Di kantor mereka, Tuck dan Frank mulai berdebat. Tuck mengatakan bahwa persahabatannya dengan Frank telah berakhir dan Frank juga mengatakan bahwa dia akan segera pindah. I already asked Collins for a transfer. Tak lama, Lauren menelpon Tuck dan mengajaknya untuk bertemu. Tuck bergegas pergi meninggalkan Frank yang terlihat sedih. Saat Frank baru selesai mengemasi barang-barangnya di ruangan pengintaiannya selama ini, Frank melihat sesuatu yang mencurigakan di layar monitor. Dick. See you when I see you. Ternyata Heinrich juga telah mengikuti Tuck saat Tuck mengantarkan Lauren semalam. Scroll back for a second. Freeze that in Nance. That's Heinrich. Frank langsung bergegas menemui Tuck. Lauren kaget melihat kedatangan Frank di restoran itu. Lauren mengenalkan Frank ke Tuck dan begitupun sebaliknya. You excuse me for just a second. I'm just gonna,
Lalu Lauren meminta izin sebentar karena merasa sudah terlalu cemas. Frank langsung menjelaskan maksud kedatangannya agar Tak nggak salah paham. It's Heinrich. He's in LA. We have to get... Tak nggak bisa menerima hal itu. Yeah, all right. Where you going? Hey, where you going? Sementara di luar, Tak dan Frank sudah berkelahi. Mereka berkelahi seakan-akan mereka adalah dua orang musuh. Lauren kembali terkejut saat baru saja keluar dan mengetahui kalau Tak dan Frank adalah dua orang teman. Only friend. Friend? Did you see who could get the girl first? No. Lauren pun langsung meninggalkan mereka berdua. Trish datang ke sana untuk menjemput Lauren. Namun tak lama, Heinrich datang dan menyandra mereka berdua. Excuse me, is there something I can help you with? Bunch of boyfriends. Tak dan Frank yang baru keluar dari restoran, tiba-tiba mendapat telepon dari Lauren. Ternyata yang berbicara adalah Heinrich. Maybe she wants to talk to me. Why didn't she call your phone then? Lauren? No, you shut up. Heinrich meminta mereka berdua datang ke sebuah gudang tanpa senjata dan tanpa pengawalan polisi atau agen apapun. Be there in an hour. What is that? GPS. I put a sat tracker on her. Tak dan Frank langsung mengejar mereka menggunakan sebuah mobil. Stop repeating everything that I said! Frank berhasil menyelamatkan Lauren dan Tak menembak ban mobil Trish untuk menyelamatkannya. Ya, meskipun harus nyemplung ke danau sih. Adegan kejar-kejaran terus terjadi. Tak dan Frank berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Heinrich yang mengejar mereka. Joe dan Katie yang kebetulan lagi nonton TV juga melihat Tak di televisi yang kebetulan sedang disiarkan secara langsung. Akhirnya sampailah mobil mereka di sebuah flyover yang buntu. Tak dan Frank langsung berdebat dan saling mengalah untuk dipilih oleh Lauren. Tapi Lauren langsung menengahi dan mengatakan belum memutuskan. In light of everything I just found out, I feel... Namun tak lama, Heinrich mulai mendekat ke tempat mereka. Tak dan Frank menembaki mobil itu tapi nggak mempan karena kaca depannya anti peluru. Lauren menyuruh untuk menembak lampu mobil itu agar airbagnya keluar. Dan benar saja. Mobil Heinrich langsung terpental dan berguling-guling setelah lampu depannya tertembak. Tak, Frank dan Lauren berhasil selamat disertai dengan Lauren yang memutuskan untuk memilih Frank sebagai kekasihnya. Sementara itu, Katie dan Joe juga terlihat senang dengan aksi yang baru saja dilakukan oleh Tak. Tak dan Frank akhirnya saling berpelukan dan persahabatan mereka pun sudah kembali normal. I love you. I love you too. Take care. Take care. No more thinking. Di akhir cerita ditampakkan Tak yang menjemput Joe ke sekolahnya, yang kebetulan Katie juga datang ke sana. So you're not a travel agent? No. Kita juga diperlihatkan pada Frank yang berencana untuk melakukan lamaran kepada Lauren. I asked Lauren to marry me. Dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe ya guys.